Strategi pecah belah Prabowo Gibran dengan akun Fufafa adalah strateginya penjajah, dan mereka adalah antek-antek orang asing yang ingin Prabowo dan Jokowi atau Gibran pecah belah, dan tidak mungkin itu terjadi karena Prabowo sudah menyadari hal itu. Dan inilah pernyataan Pak ini Hasan Nasir. Dituduhkan adalah Gibran, padahal mungkin hampir semua orang di Republik ini sudah nggak peduli siapa itu Fufu Fafa sebenarnya, tapi dituduhkan dengan harapan pecah kongsi Gibran dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo itu nggak bisa dipengaruhi dengan cara kayak gitu. Kan kalau mau jujur, entah apa-apa juga statement saya terhadap Pak Prabowo tahun 2014-2019. Mungkin nggak ada apa-apanya itu statementnya Fufu Fafa, Bang. Dan Pak Prabowo mungkin nggak mau tahu siapa itu Fufu Fafa, Bang, karena nggak penting. Fufu Fafa, akun siapa. Tapi saya yang mungkin juga tahun 2014-2019 dalam suasana pertarungan kayak gitu, bicaranya juga macam-macam, mungkin lebih kasar, tapi kemudian disambut dengan sangat baik oleh Pak Prabowo. Mereka salah mengukur kebesaran jiwa kenegarawanannya Pak Prabowo. Mereka salah mengukur levelnya Pak Prabowo. Kalau berharap ini bisa memantik sesuatu dari Pak Prabowo sehingga terjadi kecurigaan, sakwasangka dan segala macam, menurut saya itu kesalahan besar. Dan berusaha untuk memisahkan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan cara seperti ini, menurut saya kesalahan besar. Dan kesalahan besar yang paling fatal menurut saya adalah mereka seolah-olah bicara pendirian moral menghakimi akun Fufu Fafa. Orang-orang yang menghakimi ini, Bang, kesehariannya sampai hari ini di media sosial nggak lebih baik daripada Fufu Fafa, nggak lebih bersih, nggak lebih baik kata-katanya, bahkan mungkin lebih jorok, lebih buruk kata-katanya dibandingkan lebih brutal. Sangat tidak mungkin akun Fufafa digunakan untuk mengadu domba atau memecah belah Prabowo dengan Joko Widodo. Dan yang paling kurang ajar sekali adalah peneliti atau pakar hukum Gajah Mada, di mana Ferry Amsari meminta Gibran meminta maaf atas akun Fufafa. Padahal kita tahu jelas bahwa akun Fufafa adalah bukan milik Gibran. Ini faktanya. Harus minta maaf sekarang. Guys, masa nih ya, gara-gara akun Fufu Fafa se-Indonesia heboh. Apa emang udah kebangetan banget guys akun ini? Bahkan nih, pakar hukum tata negara Ferry Amsari sampai bilang, baiknya Gibran ini cepet minta maaf deh. Bagi Ferry, Gibran itu bakal lebih terhormat kalau ngaku guys, dan minta maaf ke semua orang yang dihina di akun Fufu Fafa, dari Prabowo, SBY, sampai artis-artis. Tapi kayaknya nggak mungkin ngaku lah ya guys. Ferry bilang waktu di acara stasiun TV swasta, ya emang maklum sih kalau kayak gitu karena masih muda. Tapi rakyat bakal kasih banyak simpati kalau Gibran ngaku sekarang dan minta maaf. Kalian bakal maafin Gibran gak guys kalau akhirnya dia ngaku? Sebelum Ya, itulah Ferry Amsari diberitakan meminta Gibran untuk meminta maaf atas kasus Fufafa. Dan ya, padahal itu adalah bukan milik Gibran dan bukan kesalahan Gibran. Sesuatu hal yang sangat tidak adil, di mana tidak bersalah tetapi disuruh minta maaf. Buat pemilih Prabowo, gimana rasanya dengan pemilik akun Fufu Fafa? Gimana kalau itu Gibran? Kalau pertanyaannya saya balik, gimana? Gimana kalau itu bukan Gibran? Emang bukan Gibran. Anda fitnah loh kalau itu bukan Gibran. Enggak. Buktikan dulu ya. Sejauh ini yang saya lihat, yang saya dengar, itu kalian tuh hanya sebatas dugaan. Belum ada yang bisa membuktikan secara pasti. Semuanya itu dugaan. Segala bukti-bukti pun masih sebatas dugaan. Ya, Rio. Kalau memang itu Gibran, ya monggo silahkan diproses gitu kan. Tetapi yang berhak memproses, yang berhak mengajukan tuntutan itu adalah orang yang dihina. Dalam hal ini adalah Pak Prabowo sendiri, bukannya kalian yang sewot. Orang Pak Prabowo-nya aja santai, woles gitu kan. Kenapa kalian yang heboh, sok-sok bela Prabowo gitu? Iya. Padahal kan anda ini juga pasti saat pemilu kemarin adalah golongan orang-orang yang juga ikut menghujat Pak Prabowo. Iya. Dan saya sebagai salah satu pemilih Prabowo udah kagak ngaruh dengan isu-isu akun Fufafa ini. Kenapa sih baru sekarang kalian up ini si akun Fufafa ini? Kenapa nggak 10 tahun lalu 2014 itu? Kenapa baru sekarang ini? Ada apa gitu? Motifnya apa? Niatnya apa? Tujuannya apa? Memang bukan hanya memprovokasi kami ini biar terpecah belah, biar kami itu ilfil dengan Gibran, lalu pelantikannya dibatalkan atau diganti dengan yang lain, diganti Abah Anies atau siapa gitu kan niatnya. Mimpi. Intinya itu udah terbaca lah niat-niat kalian itu. Jadi buat kami nggak ngaruh sama sekali ya, nggak ngaruh sama sekali. Lagian logika aja nih ya. Ada postingan Fufafa itu yang bilang gini, 4
4 bulan lagi anak saya akan lahir. Itu di tahun 2014. Lah sedangkan Gibran sendiri menikah pada 11 Juni kalau nggak salah ya, 2015. Lalu Jan Etes tuh lahir Maret 2016-nya. Jadi itu siapa si Fufu Fafa itu? Kenapa dia belum nikah? Kalau Gibran kan belum nikah jatuhnya ya 2014 itu. Lalu itu siapa? Lagi pula dalam bahasa-bahasa akun Fufu Fafa itu adalah bilang aneh-aneh. Gibran tuh nggak gaya bicaranya pakai aneh-aneh, bro. Sekedar saran nih ya, meskipun mungkin saran saya tidak akan dibutuhkan oleh Anda. Saran saya, udahlah, kalian tuh terimalah kekalahan, yang ikhlas, yang legowo, terima takdir Tuhan, itu aja. Dan stop melakukan namimah dimanapun. Stop bikin hoak, bikin drama, penipuan ya. Stop deh. Nggak capek ya? Nggak capek banyak ya? lah istighfar gitu, ya, taubat, pikiran itu lebih jernih. Terimalah kenyataan hidup. Terimalah kenyataan. Kadang kenyataan itu tidak sesuai apa yang kita harapkan. Iya. Ya, valid sekali fakta yang disampaikan oleh seorang ibu tadi, perbedaan usia dan waktu pada saat akun Fufu Fafa akan memiliki anak berbeda dengan Gibran Raka Buming Raka. Sungguh luar biasa dalam hal ini. Fakta valid bahwa akun Fufu Fafa adalah bukan milik Gibran. Tentu saja hal ini adalah menjadi skakmat dan telak banget, membuat mereka tidak bisa berkutik dan tidak bisa membuat fakta baru terkait akun Fufu Fafa. 99% adalah miliknya Gibran. Lalu, kalau pengen bicara kebenaran hakiki, setidaknya ada 4 indikator yang harus kalian lihat tentang drama Fufu Fafa ini. Pertama, kenapa harus sekarang Fufu Fafa ini dikeluarkan? Padahal kejadiannya sejak tahun 2014. Oke? Sudah saya sampaikan tadi ya. Karena kalau dikeluarkan di 2019, nggak ngefek. Ini orang sedang bertikai gitu. Jadi kalau lo ngasih garam kepada air laut, nggak akan ada efeknya, sama-sama asin, biasa aja. Tapi kenapa harus dilakukan 2014? Ya karena sekarang mesra-mesranya Prabowo Jokowi. Ngerti poinnya ya? Kenapa harus sekarang? Jadi dari sana dulu tuh. Yang kedua, apa motifnya? Mari bicara tentang kejujuran. Apa motif daripada Fufu Fafa ini? Keniscayaan, kebaikan tentang Indonesia. Apaan? Ada 2 anak manusia yang sedang mesra, terus lo pisahkan gitu, mereka bercerai, bertengkar mereka, lo terus lo bilang Indonesia akan baik-baik saja dengan itu. Agak tremor kayaknya kepalanya. Agak tremor. Oke. Yang ketiga, indikator yang ketiga. Siapa sih yang ngebahas Fufu Fafa ini? Siapa sih yang memfabrikasi Fufu Fafa ini? Pendukung Prabowo, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia nggak mungkin pengen melihat adanya perpecahan antara 2 anak bangsa yang sedang rukun hari ini. Yang paling mungkin melakukan semua drakor Fufu Fafa ini adalah mereka-mereka yang kemarin kalah dalam Pilpres dan tidak rela dengan kemenangan ini, tidak rela dengan hasil ini. Agar apa? Agar 2 anak manusia ini, agar 2 bangsa ini berpecah belah. Itu poinnya itu. Sengkuni bener. Ada orang yang kemarin bahkan menghina capres-cawapres ini pada saat kontestasi, pada saat kampanye gitu. Tiba-tiba hari ini sok peduli dengan Prabowo. Kalian sadar dong, Prabowo sedang dihina. Tiba-tiba lo hari ini sok peduli dengan Prabowo gitu. Kemarin kemana aja? Nah, indikator yang keempat adalah siapa yang akan diuntungkan kalau drama Fufu Fafa ini berhasil dan memisahkan Jokowi dan Prabowo. Siapa yang paling diuntungkan? Siapa yang bakal senyum? Itu deh poinnya deh. Siapa yang bakal senyum? 02? Enggak. 01? Mungkin juga enggak. 03? Mungkin juga enggak. Siapa? Bisa jadi adalah, kemarin makanya ada yang bilang di komal gua, bisa jadi adalah pihak asing
yang hari ini sedang pengen melihat perpecahan anak bangsa Indonesia dalam menghadapi bonus demografi dan menyongsong Indonesia emas. Gue nggak pengen bilang bahwa ini kalian guys, no. Gue pengen bilang adalah dari dulu saat bangsa-bangsa kita ini, saat bangsa-bangsa itu datang dan menjajah negeri ini, hal yang pertama mereka lakukan adalah divide et impera. You know guys, divide et impera, pecah belah. Jadi kalau ada pihak yang sedang memfabrikasi ini, seharusnya kalian lihat 4 ini dulu. Siapa yang bakal diuntungkan dengan perpecahan ini? Negara gua, bangsa gua, atau bangsa mereka? 1. Kedua, kenapa harus sekarang isunya dilemparkan? Kenapa nggak 5 tahun lalu? Padahal kejadiannya sejak 10 tahun yang lalu. Ketiga, apa sih motifnya nih? Masa gara-gara drakor ini lalu kemudian rupiah jadi menguat gitu? Ya nggak mungkin lah. Lalu siapa sebenarnya yang sedang memfabrikasi ini? Berpikirnya tuh ke sana dong, ke sana dong. Prabowo kan udah bilang tuh. Apa kata Prabowo? Ada sebuah penelitian terhadap bangsa Indonesia. Apa dia bilang? Indonesia sekarang sedang menghadapi bonus demografi. Kalau mereka berhasil memanfaatkan opportunity ini, kesempatan ini, maka Indonesia akan menjadi satu daripada kekuatan 5 besar dunia. Atau bahkan nomor 4. Ya. Kata siapa? Kata Prabowo. Data ini bahkan sudah beredar sebenarnya 5 tahun yang lalu. Gitu. Tapi syarat agar Indonesia mampu memanfaatkan bonus demografi dan menuju gitu ya, Indonesia emas atau satu daripada 5 kekuatan dunia. Apa dia bilang? Elit politiknya harus bersatu. Yang harus dibicarakan itu adalah nation need, kebutuhan nasional. Yang harus dibicarakan itu adalah nation interest, kepentingan nasional. Bukan kepentingan fufu-fafa. Bukan sekedar kepentingan Anies Baswedan, bukan sekedar kepentingan Prabowo, bukan sekedar kepentingan Ganjar, bukan sekedar kepentingan PDIP, bukan kepentingan Golkar, apalagi kepentingan partai yang masih kecil gelora kayak gua, bukan. Tapi kepentingannya adalah nation need, nation interest. Jadi gua itu ngangkat tema ini dari tadi malam, pengen ngedrive cara pikiran kalian itu agar sadar. Hey guys, come on, wake up. Wake up. Come on, wake up. Jangan salah gitu. Jangan salah. Jangan-jangan lu sedang diadu domba nih sama anak bangsa oleh pihak luar. Jangan gitu. Masalahnya adalah ketika ada isu begini dan kalian sedang panas, kalian terima ini dengan perasaan sukacita gitu. Terus kalian fabrikasi ke sana kemari. Macam betul aja kalian nih. Kalau memang betul bahwa mereka adalah antek asing yang ingin memecah belah antara Prabowo dan Gibran dengan Pak Jokowi, ya memang bisa jadi masuk akal dan betul karena ada kaki tangan asing tentang Freeport dan inilah yang disampaikan oleh seorang dibenci? warga. Ya, kenapa sih Pak Jokowi dibenci? Ya, Pak Jokowi itu dibenci karena Pak Jokowi itu mengambil saham dari Freeport 51,2% dan rencananya akan diambil 10% lagi untuk kedepannya. Jadi 51,2 ditambah 10 jadinya adalah 61,2%. Itu nanti kedepannya. Dan Freeport ya itu sekarang smelternya itu berada di Gresik. Gresik itu mana sih? Gresik itu adalah Jawa Timur. Jawa Timur adalah bagian dari Indonesia. Nah, itu adalah salah satu alasan kenapa Bapak Jokowi ini sangat dibenci lagi oleh orang-orang yang tidak ingin Indonesia ini menjadi negara maju. Jadi tahu kan kenapa Pak Jokowi saat ini dicaci, dihujat, dikata-katain sebagai Mulyono, dan kita yang membela pemerintah dikata-katain sebagai buzzer, apalah inilah bla bla bla. Itu loh teman-teman alasannya kalau ingin tahu ya. Pokoknya pembenci Pak Jokowi itu adalah pengkhianat bangsa, gitu aja deh. Makanya di pilkada nanti ya, jangan pernah
mencoblos juga memilih orang-orang yang sekiranya itu ada aliran-aliran yang membenci Pak Jokowi gitu loh ya. Kita tahu Luar biasa ya yang disampaikan tadi, bahwa banyak pengkhianat bangsa yang menginginkan agar asing kembali menguasai Freeport, dan mereka adalah orang yang membenci Pak Prabowo dan Jokowi dikarenakan mereka sebetulnya karena ingin mengail di air keruh dan mendapatkan keuntungan secara pribadi, bukan untuk bangsa dan negara. Sangat-sangat masuk akal dan luar biasa. Contoh anak abah yang kejang-kejang ini. Panik, kejang-kejang, disangka saya ada yang bayar. Saya melakukan ini dengan modal saya sendiri. Tidak ada yang bayar. Semata karena saya tidak mau negara saya diacak-acak oleh model-model kamu ini kan. Yang suka menyebarkan fitnah, hoax, adu domba, mengacau. Kali ini kalian ketemu orang gila seperti saya. Saya tantangin siapa saja yang ingin mengadu domba, saya tantangin, kasih bukti. Tapi ingat, jangan berdusta. Kita akan tunjukkan siapa yang berdusta, saya atau kamu.